Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Honorable Mr. Febrian Eko Saputra, SMMSM, as a lecturer in Statistika Ekonomi. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Melissa Alvia with NPM 224110006. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Pertama, apa itu pemusatan data? Pemusatan data adalah suatu ukuran pemusatan data yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai sekumpulan data. Oke, next. Ukuran pemusatan data terdiri dari yang pertama, mean, yaitu perhitungan untuk menghitung nilai rata-rata pada data kelompok. Kemudian ada median, yaitu nilai tengah atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Kemudian modus, yaitu nilai yang paling sering muncul pada distribusi data kelompok. Ini merupakan rumus-rumus daripada mean, kemudian median, dan modus. Next, yang pertama yaitu mean. Mean adalah jumlah dari sekumpulan data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata hitung untuk sampel disimbolkan dengan X, dan rata-rata hitung untuk populasi disimbolkan dengan rumus perhitungan. Rata-rata hitung dibedakan menjadi dua, yaitu rata-rata hitung dan data tak berkelompok, dan rata-rata hitung data berkelompok. Akan dipaparkan juga rata-rata gabungan dari beberapa kelompok data yang dikenal juga dengan rata-rata hitung data berbobot. Yang pertama, rata-rata hitung data untuk data tidak berkelompok. Data tidak berkelompok dapat disajikan secara tunggal atau sering pula disajikan dalam daftar frekuensi. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata hitung untuk data berkelompok. Serta yang ketiga, rata-rata gabungan. Kemudian yang berikutnya yaitu median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data yang telah disusun dari data terkecil sampai data terbesar, atau sebaliknya. Selain sebagai ukuran pemusatan data, median juga dijadikan sebagai ukuran letak data dan dikenal sebagai kuartil 2 atau Q2. Rumus perhitungan median dibedakan untuk data tak berkelompok dan data berkelompok. Yang pertama yaitu median untuk data tidak berkelompok. Median untuk data tak berkelompok, baik yang disajikan secara tunggal maupun daftar frekuensi, ditentukan dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, mengurutkan data berdasarkan nilainya, misal X1, X2, X3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menentukan letak median. Letak median dengan N yang menyatakan banyak data.
Rumusnya yaitu K sama dengan N plus 1 dibagi 2. N menyatakan banyaknya data. Dan yang ketiga, menentukan nilai median. Kemudian yang kedua yaitu median untuk data berkelompok. Rumusnya ME sama dengan B plus P dalam kurung 1 dibagi 2 N dikurang F dibagi F. Dengan keterangan B sama dengan batas bawah kelas median merupakan kelas di mana median terletak. P sama dengan panjang kelas median. N merupakan ukuran sampel atau banyak data. F merupakan jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas media. Kemudian F frekuensi kelas median. Kemudian yang berikutnya yaitu modus. Modus untuk menyatakan fenomena yang paling sering muncul atau paling banyak terjadi digunakan ukuran modus. Ukuran ini secara tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata data kualitatif. Modus ini sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Modus dari sekumpulan data ditentukan dengan cara menentukan frekuensi terbanyak dari data tersebut. Sekumpulan data dapat memiliki lebih dari sebuah modus. Untuk yang pertama yaitu modus untuk data tidak berkelompok, yaitu menghitung modus dari data tunggal dilakukan dengan sangat sederhana, yaitu dengan cara mencari nilai yang paling sering muncul antara sebaran data. Kemudian yang kedua, modus untuk data berkelompok. Rumusnya MU sama dengan B plus P dalam kurung B1 dibagi B1 ditambah B2. Keterangannya, B merupakan batas bawah kelas modal, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak. Kemudian P yaitu panjang kelas modal. Lalu B1 merupakan frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang kecil sebelum tanda kelas modal. Kemudian B2 yaitu frekuensi kelas modal dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modal. Well guys, that was a little explanation regarding the material I have conveyed. I hope it can be understood well and is useful for all of us. More or less, I apologize for ending. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.